Bab 004. Setelah memberikan penegasan kepada Bu Maria, Kayla segera melangkah masuk ke dalam rumah. Dia membutuhkan waktu untuk beristirahat setelah hampir seharian bekerja di kafe. Untung saja malam ini ia tidak lagi bekerja di angkringan dan hanya datang untuk mengundurkan diri saja, jika tidak, pasti tubuhnya terasa semakin lelah. Ibu kenapa gak lawan dia aja sih? Gerutu Arneta setelah kepergian Kayla. Dia merasa sebal karena Kayla melawan dirinya dan ibunya hanya diam tak memberikan perlawanan apa-apa. Memangnya kamu mau sampai Kayla mengadukan perbuatan kita pada Pak RT dan permasalahan kita dibawa ke jalur hukum? Tanya Bu Maria. Kepala Arneta menggeleng. Dia tentu saja tak menginginkan hal tersebut. Sudahlah, sekarang kita turuti saja keinginannya sampai uang yang dia punya itu dia bayarkan pada pihak bank. Titah Bu Maria. Kenapa hanya sekarang menuruti keinginannya, Bu? Apa Ibu memiliki rencana lain setelah ini? Tanya Arneta. Bu Maria menarik tipis sebelah sudut bibirnya. Dia mengiyakan perkataan putrinya itu. Dia tak rela karena kalah dari Kayla dan akan membalaskan perbuatan Kayla tadi di saat yang sudah ia tentukan. Melihat respon sang ibu, membuat Arneta jadi ikut tersenyum. Dia yakin jika sang ibu telah merencanakan sesuatu yang bagus untuk membalas perbuatan Kayla. Keesokan harinya, Kayla mengambil waktu untuk cuti bekerja. Rencananya hari itu Kayla ingin membayarkan hutang ibunya pada pihak bank dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi agar sertifikat rumah orang tuanya bisa kembali. Bu Maria yang ingin memastikan Kayla membayar hutang-hutangnya pun mengikuti Kayla sampai ke teller bank. Di sana, Kayla melakukan pemindahan dana dari rekeningnya menuju rekening pihak bank untuk membayar seluruh hutang ibunya. Bu Maria tersenyum puas melihatnya. Dia tak menyangka hutangnya yang sangat banyak itu bisa dibayarkan oleh Kayla tanpa harus ia turun tangan mencari biaya untuk melunasinya. Ternyata anak wanita murahan ini bisa diandalkan juga. Gumam Bu Maria senang. Sebelah sudut bibirnya pun tertarik ke atas saat Kayla sudah mendapatkan bukti pelunasan pembayaran hutangnya dari pihak bank. Semua hutang ibu sudah aku bayar. Aku harap setelah ini ibu gak akan menggadaikan sertifikat rumah ayah lagi. Tegas Kayla. Bu Maria tak menyahut. Dia hanya bergumam di dalam hati untuk segera melakukan pembalasannya pada Kayla yang sudah berani memerintah dirinya. Pergi kamu dari rumah ini. Usir Arneta seraya melemparkan tas berisi pakaian Kayla keluar rumah. Apa-apaan maksudnya ini, Neta? Tanya Kayla. Dia bingung karena baru saja pulang dari bank untuk melunasi hutang ibunya dan disambut dengan pengusiran oleh Arneta. Maksud Arneta itu, mulai hari ini kau tidak diperbolehkan lagi tinggal di rumah ini. Sahut Bu Maria dari arah belakang tubuh Kayla. Kayla terhenyak. Apa-apaan maksudnya ini? Kenapa Bu Maria dan Arneta tega mengusir dirinya? Memangnya apa salahnya? Sekarang aku dan ibu udah gak membutuhkan dirimu lagi di rumah ini. Hutang ibu udah dibayar dan mulai saat ini rumah ini hanya boleh ditempati oleh kami berdua. Kedua bola mata Kayla membulat. Bagaimana bisa ibu dan adik tirinya itu mencampakkannya begitu saja setelah apa yang ia lakukan untuk mereka? Kenapa kalian ngelakuin ini sama aku? Memangnya apa salahku? Aku sudah membayarkan hutang-hutang ibu. Dan jumlahnya itu tidak sedikit. Karena kau sudah berani melawan dan tidak mau membayarkan uang kuliah aku. Aku dan ibu udah gak suka kau tinggal di rumah ini lagi. Jadi sekarang lebih baik kau pergi dari sini. Usir Arneta lagi. Kayla merayang wajah ibu tirinya. Dipandang oleh Kayla, Bu Maria pun menatap wajah Kayla dengan tatapan sinis. Seandainya saja kau masih bersikap patuh dan tidak melawan, pasti saya akan tetap mempertahankanmu di rumah ini. Tapi karena kau sudah berani melawan bahkan mengancam saya, maka tidak ada lagi tempat untuk dirimu di rumah ini. Kayla terperangah. Apa sejahat itukah ibu dan adik tirinya itu? Kenapa mereka sampai tak memiliki rasa iba kepada dirinya? Setidaknya mereka memikirkan di mana ia akan tinggal setelah ini. Tapi ibu, ini rumah ayah.
Aku juga berhak tinggal di sini. Bahkan kata Pak Anggara pengacara ayah, aku adalah pewaris rumah ini. Kata Kayla. Cih, percaya diri sekali kamu mengatakan hal itu pada ibu. Bisa kamu lihat sendiri nama sertifikat rumah ini tertera nama ibu sebagai pemiliknya, bukan nama kamu. Kayla membaca sertifikat yang diperlihatkan Bu Maria kepada dirinya. Tertera jelas di sana jika nama Bu Maria tercantum sebagai nama pemilik rumah. Udahlah, Bu. Gak usah basa-basi sama dia. Lebih baik sekarang ibu bantu aku buat usir dia. Kata Arneta. Bu Maria mengiyakannya. Keduanya pun kompak menyeret Kayla pergi dari rumah mereka. Keduanya pun menyita motor butut milik Kayla agar wanita itu tak memiliki transportasi lagi. Ya, keduanya memang sejahat itu berniat membuat hidup Kayla menjadi susah. Kayla berusaha tak menangis walau hatinya terasa sangat sakit diperlakukan demikian oleh Bu Maria dan Kayla. Dengan langkah gontai, dia mencari ojek yang bisa mengantarkan dirinya mencari tempat tinggal baru. Untung saja dia masih memiliki uang sisa dari Vano yang bisa ia pergunakan mencari kontrakan untuk tempat tinggal sementara sebelum menjadi istri Vano. Kasihan sekali dia. Tanpa diketahui oleh Kayla, ternyata Vano meminta salah satu orang kepercayaannya untuk mengawasi gerak-gerik Kayla. Dan setelah mendapatkan kabar jika Kayla diusir dari rumah setelah membayar seluruh hutang ibu tirinya, Vano dibuat geram pada Bu Maria dan merasa kasihan pada Kayla. Apa sejak dulu dia selalu diperlakukan tidak baik oleh ibu tirinya? Gumam Vano. Jika hal tersebut benar adanya, maka sungguh malang sekali nasib calon istrinya itu. Mengetahui apa yang terjadi pada Kayla saat ini, Vano meminta orang kepercayaannya untuk memberikan tempat tinggal yang layak pada Kayla. Tak lupa dia juga menghubungi Benny untuk mempertanyakan sesuatu kepada sahabatnya. Bukannya kemarin aku udah mau kasih tahu kamu tentang masalah ini. Tapi kamu gak mau dengar. Kata Benny saat Vano bertanya sesuatu kepada dirinya. Vano menghela napas. Dia sedikit menyesal melakukan itu semua. Sebenarnya bukan tak ingin mendengar cerita Benny saat itu, hanya saja, waktunya tidak tepat. Pasalnya saat itu, Vano sedang dipusingkan dengan perkataan Marsha yang tidak bisa kembali dalam waktu dekat. Jadi kau sudah mengantongi bagaimana kehidupan Kayla selama ini? Tanya Vano. Benny mengiyakannya. Dia langsung saja memberitahu Vano tentang kehidupan Kayla selama ini yang ia dapat dari orang suruhannya. Mendengar cerita Benny tentang kehidupan Kayla yang sangat menyedihkan, membuat Vano sedikit tersentuh mendengarnya. Jadi itulah alasannya kenapa dia tak mengambil beasiswanya saat itu. Kata Vano. Benny membenarkannya. Jika saja ibu tirinya membiarkannya kuliah, dia pasti akan menjadi orang sukses saat ini. Bukannya jadi pelayan kafe. Vano memilih tak berkomentar banyak. Pasalnya, salah berbicara sedikit saja, sudah membuatnya seperti orang yang peduli pada Kayla. Vano harus menjaga batasan karena saat ini ada Marsha yang harus dijaga hatinya. Di sisi lain, Kayla baru saja turun dari ojek yang ditumpanginya. Wanita itu terlihat berjalan ke arah salah satu kontrakan yang ia ketahui memiliki fasilitas kamar yang lengkap dari seorang temannya. Baru saja hendak menghampiri rumah pemilik kontrakan untuk mempertanyakan sesuatu kepadanya, pergerakan Kayla terhenti saat mendengar suara seseorang memanggil namanya. Nona Kayla, bisa kita bicara sebentar? Kata orang itu. Kayla mengerutkan dahi menatap sosok pria yang berdiri di depannya saat ini. Dari bentuk tubuh dan penampilannya saat ini, sudah seperti orang yang hendak menculik orang saja. Kayla jadi takut melihatnya. Dia pun menjaga jarak dari pria itu. Saya bukanlah orang jahat. Saya adalah orang kepercayaan Tuan Vano yang diminta untuk mengikuti gerak-gerik Anda. Kata pria itu seakan tahu apa yang ada di kepala Kayla saat ini. Kerutan di dahi Kayla kembali muncul mendengar perkataan pria di depannya saat ini. Untuk apa Vano meminta Anda mengikuti saya? Tanya Kayla. Tentu saja karena Tuan Vano ingin memastikan Anda tidak akan bersikap macam-macam setelah menerima uang darinya. Kayla mendengus.
Orang tak punya seperti dirinya memangnya memiliki keberanian sekuat apa untuk mengelabui pria seperti Vano. Sudahlah, sekarang sebutkan maksud dan tujuanmu menemui saya. Pinta Kayla. Sepertinya akan membuang waktu lama jika ia banyak bertanya pada pria itu. Saya diperintahkan Tuan Vano untuk menunjukkan tempat tinggal baru untuk Anda. Kata pria itu. Kayla kembali mengerutkan dahi. Untuk apa Vano melakukan itu semua? Tanya Kayla. Karena Tuan Vano telah mengetahui permasalahan Anda saat ini dan dia ingin Anda mendapatkan tempat tinggal yang layak dan aman. Beritahu pria itu. Kayla rasanya amat sebal menatap pria datar yang berdiri di depannya saat ini. Walau pria itu datang menemuinya karena berniat baik, namun tetap saja Kayla dibuat jengkel melihat wajahnya yang datar dan menyebalkan itu. Sekarang ayo ikut saya pergi ke alamat tempat tinggal Anda yang baru, Nona. Ajak pria itu. Kalau saya gak mau gimana? Tanya Kayla. Sedikitnya ia harus waspada pada pria itu. Anda tidak diberikan pilihan untuk menolak, Nona. Cepat ikut saya atau Anda akan berada dalam masalah besar. Kata pria itu sedikit mengancam. Sambil bersungut-sungut, Kayla akhirnya melangkah pergi mengikuti Pram yang membawanya entah kemana. Selama berada di dalam mobil berwarna hitam yang Pram kemudikan, Kayla tak henti berdoa agar Pram tidak berniat buruk kepada dirinya. Kamu benar orang suruhan Vano, kan? Tanya Kayla. Dia kembali memastikan untuk yang kesekian kalinya. Pram tak mengeluarkan suara. Dia hanya mengangguk membenarkan perkataan Kayla. Kayla masih saja belum bisa percaya 100% pada Pram. Pasalnya, mereka belum sampai ke tempat tujuan dan memastikan Pram benar berniat baik kepada dirinya. Tanpa memperdulikan sedikit rasa ketakutan yang terpancar di wajah Kayla, Pram terus melajukan mobil miliknya hingga akhirnya sampai di sebuah gedung apartemen. Untuk apa kamu bawa aku ke sini? Tanya Kayla. Bukannya apa-apa, Kayla tahu betul tempat apa itu. Dan akan sangat mengeluarkan biaya yang banyak jika ia diminta tinggal di tempat itu. Untuk sementara waktu, Anda akan tinggal di sini sampai Anda menikah dengan Tuan Vano. Dan Anda tidak perlu khawatir untuk masalah biaya sewanya karena apartemen ini adalah salah satu apartemen milik Tuan Vano. Beritahu asisten Pram sebelum Kayla bertanya lebih banyak kepada dirinya. Kayla akhirnya bisa percaya kepada pria itu. Dia segera melangkah masuk ke dalam apartemen bersama dengan Pram. Melihat bagaimana karyawan apartemen begitu ramah menyambut kedatangan Pram, membuat Kayla menebak jika Pram juga adalah salah satu orang yang sangat dihargai oleh mereka. Tiba di depan apartemen, Kayla memilih tidak langsung masuk. Dia membiarkan asisten Pram masuk lebih dulu kemudian menunggu pria itu keluar. Ya, Kayla tentu tidak mau berada di dalam apartemen berdua dengan Pram. Dia takut Pram bisa saja melakukan hal tak mengenakan kepada dirinya. Sekarang Anda bisa menempati apartemen ini. Jika Anda membutuhkan sesuatu, jangan sungkan untuk menghubungi saya. Kata Pram. Kayla terdiam. Dia tak langsung mengiyakan perkataan Pram. Ada sesuatu yang mengganjal di kepalanya dan sangat ingin ia tanyakan pada Pram. Bagaimana, Nona? Kata Pram. Dia kembali bersuara karena Kayla hanya diam saja. Ya, baiklah kalau begitu. Terima kasih banyak atas kebaikanmu kepadaku. Pram hanya mengangguk. Kemudian dia melangkah pergi meninggalkan Kayla. Lebih baik aku tanyakan saja nanti pada Vano. Sepertinya bertanya pada dia tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Kata Kayla kemudian melangkah masuk ke dalam apartemen. Vano terlihat mendapatkan panggilan telepon dari Mama Soraya yang mengabarkan jika ia, Papa Arslan dan Jenna akan berangkat ke tanah air 2 hari ke depan. Mendengar kabar tersebut, tak membuat Vano kaget karena ia sudah mendapatkan gambaran kapan ibunya itu akan berangkat ke tanah air. Pokoknya Mama mau langsung ketemu sama calon menantu Mama setibanya di sana nanti. Lagi, Mama Soraya mengingatkan Vano. Iya, Mah, aku bakalan ajak kekasihku buat ketemu sama Mama. Di seberang sana, Mama Soraya tersenyum senang.
Tidak banyak percakapan di antara mereka, Mama Soraya pun mematikan sambungan telepon keduanya. Seusai panggilan telepon tersebut berakhir, Vano menghembuskan napas kasar di udara. Dia merasa sedikit bersalah karena sudah berniat membohongi sang mama. Jika saja Marsha bisa diajak bekerja sama dengan baik untuk segera kembali dan menikah dengannya, mungkin semua itu tidak akan terjadi. Bukan hanya merasa bersalah pada sang mama, Vano juga merasa bersalah pada kekasihnya itu. Aku sangat menyayangimu, Marsha. Tapi aku gak bisa lihat tatapan kecewa mama kalau aku gak bisa wujudkan keinginannya untuk melihatku segera menikah. Gumam Vano. Baru saja selesai melakukan panggilan telepon dengan Mama Soraya, Vano langsung mendapatkan panggilan telepon dari Kayla. Dengan perasaan sedikit bingung kenapa wanita itu menghubunginya, Vano langsung saja mengangkatnya. Halo, Vano. Terima kasih atas tempat tinggal baru yang kamu pinjamkan kepadaku. Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu. Kata Kayla saat panggilan telepon baru saja terhubung. Pertanyaan yang bersarang di kepala Vano akhirnya terjawab. Tanpa banyak berbicara, Vano pun menjawab. Sama-sama, balas Vano pendek. Karena hanya mendapatkan jawaban seadanya dari Vano, Kayla pun akhirnya bertanya pada pria itu. Apa aku boleh menggunakan uang sisa yang kau berikan untuk membeli sepeda motor baru? Tanya Kayla hati-hati. Dia memejamkan kedua kelopak matanya karena takut mendapatkan penolakan dari Vano. Terserah. Sekarang uang itu adalah milikmu. Jadi kau bebas membeli apa saja menggunakan uang itu. Balas Vano. Sebenarnya tadi ia ingin membelikan motor baru untuk Kayla setelah mengetahui motor milik Kayla diambil oleh Bu Maria. Namun mengingat ia harus menjaga jarak dari Kayla, Vano pun mengurungkan niatnya tersebut. Tidak banyak percakapan di antara mereka. Panggilan telepon pun akhirnya terputus. Baru saja merasa lega karena satu persatu urusannya telah selesai, Kayla pun teringat dengan kejadian tak mengenakan yang menimpanya beberapa saat yang lalu. Ayah, Ibu, sekarang Kayla udah gak bisa lagi mengenang masa kecil Kayla dulu karena sekarang Kayla udah diusir dari rumah kita. Lirih Kayla. Hatinya amat merasa sedih karena diusir dari rumah masa kecilnya. Jika saja bisa, Kayla sangat ingin kembali dan memohon agar ia diperbolehkan untuk tetap tinggal di sana. Namun, Kayla memilih tak melakukannya karena Kayla tahu jika keinginannya tersebut pasti tidak akan disetujui oleh ibu dan adik tirinya.